Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Mas'ul di pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hyperlink atau link. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu hyperlink dengan menggunakan tag A, kemudian tag link, kemudian ada mail to. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah file yaitu hyperlink.html. Kemudian di sini sudah saya buka. Tampilannya seperti ini. Belajar HTML hyperlink. Yang pertama yaitu tag A. Seperti ini. Ada tag A buka dan tag A tutup. Penulisannya seperti ini. Kemudian di dalam tag A yang di-update adalah teks yang akan tampil. Misalnya, saya sebuah link. Gini. Kita simpan dan kita refresh. Loh, meskipun menggunakan tag A, tetapi kalimat ini atau kata-kata ini tidak bisa diklik. Kenapa? Karena ini belum diberikan source atau sumber ataupun tujuan. Gitu. Apa yang perlu kita tambah? Yang perlu kita tambah yaitu href. Href ini adalah tujuan dari link sebuah link. Kemana perginya alamat website ketika sebuah link diklik. Bisa berupa file, bisa HTML, bisa media, gambar, video, bisa ataupun bisa dokumen, misalnya PDF seperti itu. Atau bisa alamat website lain. Saya contohkan di sini saya akan menggunakan alamat Google https google.com. Misalnya seperti ini. Ini adalah sebuah link yang akan menuju ke halaman Google ketika diklik. Kita akan mencobanya, kita refresh dulu. Nah, pertama berubah warnanya menjadi biru. Kemudian ketika pointer diarahkan menuju link tersebut, pointernya berubah dari panah biasa menjadi tangan. Gitu. Kemudian kita klik. Nah, akan menuju ke google.com. Nah, kemudian misalnya saya sudah membuat file lain. Bagaimana caranya? Caranya kita hapus dulu. Tinggal ketikkan nama filenya. Misalnya di dalam sebuah folder yang sama saya sudah membuat file bernama berita.html. Begini. Nah, ini adalah cara untuk memberikan alamat kepada file yang sudah kita buat. Ada 2 jenis link yang harus kalian tahu. Yang pertama yaitu link relatif, kemudian link absolut. Apa itu bedanya? Yang pertama, link relatif. Link relatif adalah link yang bentuknya seperti ini. Relatif karena tergantung dari lokasi file yang ada di dalam href ini. Kemudian link absolut. Link absolut ini tidak bergantung dari lokasi di mana file itu berada. Misalnya dari link absolut yaitu yang tadi kita buat. Nah, ini dia. Href https google.com ini adalah sebuah link yang absolut. Kenapa? Karena dimanapun file kita buat ini pasti akan mengarah ke google.com.
Beda dengan adanya berita.html ini, karena file berita.html ini harus sejajar atau satu folder dengan file hyperlink.html gitu. Itu adalah dua jenis link. Kemudian atribut yang sering digunakan di dalam tag A yaitu target. Nah, di sini ada blank parent cell down top, kalian bisa mencobanya. Tetapi yang paling sering digunakan yaitu blank. Kenapa? Karena dengan menambahkan atribut target blank ini, ketika link diklik maka akan membuka tab yang baru. Oke, kita akan mencobanya. Saya kembalikan ke https://com. Kita refresh dulu. Klik. Nah, dengan atribut target sama dengan blank, maka ketika link ini diklik, maka akan membuka tab baru yang membuka google.com. Itulah link yang menggunakan tag A. Yang selanjutnya yaitu link dengan menggunakan tag link seperti ini. Apa bedanya link dengan menggunakan tag A dengan link yang menggunakan tag link? Bedanya adalah ketika link dengan menggunakan tag A itu membutuhkan aksi untuk diklik, kemudian link dengan menggunakan tag link ini tidak membutuhkan aksi. Yang kedua, perbedaannya adalah link dengan tag A ini bisa tampil, tetapi link dengan menggunakan tag link ini tidak akan tampil. Lah, fungsinya apa? Fungsi dari link dengan tag link ini yaitu menghubungkan sebuah file HTML dengan file yang lain. Contoh yang sering digunakan yaitu menghubungkan CSS atau kode tampilan. Penulisannya seperti ini. Link href. Misalnya ada style.css, kemudian ditambahkan rel style sheet. Nah, ini adalah cara penulisan dari tag link. Sekarang kita tes apakah tag ini terlihat di browser ataukah tidak. Kita akan refresh. Nah, di sini tidak ada tampilan apa-apa karena itu adalah fungsi dari tag link, dan tag link ini biasanya ada di head bukan di body. Nah, penulisannya adalah seperti ini. Tag link ini ada di dalam head. Begitu. Yang terakhir ada mail to. Apa itu mail to? Mail to adalah link yang berfungsi untuk mengirimkan email kepada alamat email yang ada di halaman web. Untuk penulisannya biasanya menggunakan tag A. Tetap menggunakan tag A, tetapi perbedaannya ada di dalam href ini. Di dalam href ditambahkan sintaks mail to (2), kemudian alamat email yang akan dituju. Saya contohkan menggunakan email saya. Di sini saya sudah mengetikkan sebuah link dengan tampilan link atau kata-kata link yaitu kirim email. Kemudian aksi ataupun tujuan dari link tersebut yaitu mengirimkan email ke email yang
ini. Kita coba untuk refresh untuk melihat perubahannya. Nah, di sini sudah ada link kirim email. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan klik. Nah, mail to ini biasanya ada beberapa pilihan. Yang pertama yaitu dengan aplikasi ataupun dengan email langsung. Saya akan mencoba untuk membuka dengan Gmail. Kemudian open link. Maka browser akan melakukan redirect ke Gmail dengan tampilan langsung membuat sebuah subjek email begitu. Nah, itu adalah beberapa tag hyperlink yang sering digunakan di dalam HTML. Jika ada pertanyaan, silakan bisa tanya melalui grup WA ataupun bisa komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.